Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa datang kembali dalam program Saat Teduh. Mohon maaf ya saudara, terlambat 1 jam karena ada lain sesuatu hal. Puji nama Tuhan, pagi hari ini dalam keadaan yang sangat baik, luar biasa, dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara, kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau baik. Hari ini keadaan kami baik. Jauh lebih baik ya Tuhan dari keadaan yang kemarin. Tapi kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Agar apa yang kami dengar adalah tuntunan dari Tuhan. Agar supaya sepanjang hari ini kami berjalan sebagaimana Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Luar biasa ya. Saudara, tema kita hari ini adalah hati-hati dengan mulut. Ya, hati-hati dengan mulut. Coba kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Dibuka di kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita melihat bagaimana kuasa perkataan itu bisa menimbulkan berkat, bisa menimbulkan kutuk. Ya. Jadi kita lihat perkataan kita seperti apa. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung, shalom ya. Yuk kita buka sama-sama di kitab Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Katakan amin, saudara ya. Kita semua tahu bahwa pada saat kita salah berkata-kata, salah membuat keputusan, salah untuk berdoa, itu akan berdampak. Nah, jadi kita lihat dulu, apa penyebabnya kita itu suka salah berkata-kata? Apa yang menyebabkan kita itu sembrono dalam berkata-kata? Lihat di ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ini garis bawahi kata guru. Ketika banyak orang menjadi guru, guru itu tugasnya apa toh? Guru itu tugasnya ngajarin. Nah, kalau semua orang berdiri sebagai guru, kalau pengajar nggak apa-apa. Tapi yang berbahaya adalah menggurui. Jadi guru nggak apa-apa, mengajar, ya sesuai dengan apa yang kita berpengalaman, ya mengajar yang baik nggak masalah. Tetapi guru di sini adalah guru yang sifatnya menggurui, menganggap diri paling benar. Coba lihat, kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini lebih kepada penghakiman. Seberapa sering kita itu berdiri seperti orang Farisi? Apakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu gambaran yang seperti ini, saudara. Orang Farisi itu mengerti semua firman Tuhan. Bahkan bisa dikatakan dia ahlinya. Ngerti semua firman Tuhan itu ngerti banget. Tetapi Farisi tidak melakukan firman Tuhan. Makanya saudara, gambaran dari orang Farisi itu yang suka ditentang sama Tuhan. Gambaran dari orang yang gak rendah hati, itu orang Farisi.
Nah, Alkitab mencoba mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita yang kita pakai itu hanya untuk menghakimi. Jadi di ayat yang pertama ini, janganlah di antara kamu, jangan semuanya jadi guru. Kalau semuanya jadi guru, nanti yang ada saling penghakiman. Ya, semuanya harus belajar, semuanya harus tahu. Makanya yang benar itu adalah biarlah kita semua menjadi murid. Nah, murid itu apa? Murid itu mau belajar, mau diajar. Murid mau di-upgrade. Murid itu rendah hati. Murid itu menganggap memang dirinya nggak bisa apa-apa. Hanya guru yang bisa. Nah, gurunya itu siapa? Gurunya adalah ya Tuhan Yesus sendiri. Makanya lihat, murid-murid Tuhan Yesus panggil Yesus siapa? Guru. Yang artinya hanya dialah satu-satunya yang bisa mengajarkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, karena ini berbahaya. Kalau semua jadi guru, coba lihat aja di dalam keluarga kita dengan pasangan kita, suami istri jadi guru semua, penghakiman yang keluar, ya, saling merendahkan, ya, saling berusaha menunjuk begini, ya itu karena gak jaga mulutnya, karena memposisikan diri sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang paling ngerti. Makanya gampang sekali menghakimi, ya, karena sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat nih, ya. Ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, makanya apa yang keluar dari mulut itu selalu dari sini. Kalau perkataan kita tidak dijaga, lihat, selama sampah kehidupan itu banyak mengendap di sini, pasti perkataannya itu pasti nggak enak semua. Nah, makanya pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa perkataan kita itu apakah mengandung pengajaran atau malah ngajarin orang. Ngajarin orang itu nggak selalu harus positif, tetapi bisa lebih tepatnya keminter gitu. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Karena biasanya pasangan akan ribut, pasangan akan mengalami kehancuran ketika dua-duanya keminter, merasa dirinya benar. Ya. Lalu berikutnya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Lihat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, punya sikap rendah hati. Sewaktu kita ngomong begini, miliki sikap rendah hati untuk tidak keminter. Sama seperti saya yang ngomong ini. Saya tidak menganggap diri saya sebagai guru yang baik. Saya tidak menganggap diri saya sebagai hamba Tuhan yang baik. Saya banyak salah. Makanya ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa saya pun harus berhati-hati di dalam perkataan. Karena dengan perkataan itu pula Tuhan akan menghukum. Kalau seandainya apa yang saya katakan ini saya tidak melakukan, maka saya pun akan dihukum oleh Tuhan. Makanya semua firman Tuhan baik di video maupun yang saya posting dalam bentuk quotes begitu ya, semuanya itu tentang pengalaman pribadi saya. Agar supaya apa? Saya nggak mau dihukum. Semuanya harus saya lakukan dulu. Saya ngalami dulu, baru bisa saya sampaikan. Karena ini ada hukumannya loh. Menyampaikan firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan, pasti akan kena hukuman. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita bisa mengendalikan yang ada di dalam sini, kita pasti bisa mengendalikan yang ada di dalam sini, termasuk yang ada di sini. Ya, semua itu berawal dari dalam sini, saudara. Ketika di dalam diri kita itu beres, semuanya beres. Ya, bukan berarti kita mau punya persoalan kayak apapun, seberat apapun tekanan kehidupan, selama hati kita itu beres, maka mulut kita dan pikiran kita turut beres. Lihat,
kenapa ada orang overthinking. Orang overthinking itu apa sih? Overthinking itu adalah memikirkan sesuatu yang belum terjadi secara berlebihan dan lebih kepada ketakutan dan kekhawatiran yang semuanya itu sifatnya berlebih. Itu overthinking. Makanya kenapa ada orang menderita overthinking, kelemahan tubuh. Karena yang ada di dalam sini itu belum dibereskan. Belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan Tuhan, apalagi belum berdamai dengan orang lain. Makanya sampah kehidupan itu numpuk ada di sini. Makanya terjadi yang namanya kelemahan tubuh, overthinking, gampang takut, gampang khawatir. Ini sepertinya di dalam sini tuh banyak sekali yang nggak dibuang. Nah, oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mesti buang, ya. Anda dan saya mesti praktek. Bagaimana caranya agar supaya perkataan kita benar, termasuk pikiran kita benar. Iblis itu kalau sudah mengintimidasi kita, wah, semua tergantung sini, saudara. Iblis mau mengintimidasi kita seperti apapun, selama hati kita itu beres, hati kita penuh dengan damai, semuanya kan baik-baik aja. Menghadapi persoalan seberat apapun, semuanya kan baik-baik aja. Ya, saya ngalami soalnya. Amin. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Lihat ya, kuda itu ini kita ngomong dari mata dulu. Kuda itu kan suka dikasih kacamata. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan. Karena kuda itu kesana kemari, enggak karu-karuan gitu. Ya, makanya dikasih kacamata kuda supaya ngelihatnya ke depan terus. Karena susah sekali dikendalikan. Mulut juga dikekang. Seperti ada yang punya peliharaan anjing. Nah, kalau anjingnya suka menggonggong terus gitu ya, dipasangin ini, ini yang buat anjing itu tuh. Nah, supaya apa? Supaya nggak gonggong terus. Apalagi kalau anjingnya itu suka menggigit. Nah, mulutnya itu dipasang kayak kerangkeng gitu ya, dipasang di mok gitu. Supaya apa? Supaya nggak berteriak dan tidak menggigit. Itu agar supaya apa? Terkendali. Kita juga begitu. Kekanglah mulut kita dengan doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan. Yang bisa mengekang mulut itu kita. Ya, saya ulang. Yang bisa mengekang mulut kita. Karena mulut ini, kita ini tuh sebagai orang yang pemilik mulut, jadi kita sendiri yang bisa mengendalikan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau situasi. Contohnya, saya bisa kasar seperti ini, ya karena dulunya saya seperti itu. Saya bisa kasar seperti ini oleh karena mungkin kita hanya tahu penyebabnya. Memang kita harus tahu penyebabnya. Tetapi, contoh. Saya yang sebelumnya, saya itu orang keras banget, tegas banget. Orang kalau saya kerja di kantor, orang takut sama saya. Karena waktu saya dari kecil, saya dididik dari orang tua yang, bapak saya itu galak banget. Bapak saya main tangan. Nah, saya punya mami juga begitu, keras orangnya. Orang tua yang main tangan, orang tua yang keras, anak pasti akan begitu. Diliputi ketakutan, ya, karakternya akan terbentuk mencontoh seperti orang tuanya. Makanya jadi orang tua itu gak gampang, saudara. Kita harus mengasih contoh juga terhadap orang lain. Nah, apa yang menyebabkan saya kasar? Ya seperti itu, ketika saya diperlakukan kasar dengan orang tua saya, makanya akan terekam dalam memori di sini, numpuk kan di dalam sini. Karena sudah banyak luka. Ya, dilukai karena kata-kata kasar, dilukai karena penghinaan, dilukai karena direndahkan, numpuklah ada di sini. Makanya perkataannya suka galak, tegas, nyelekit, suka menyakiti orang. Ini karena mulutnya tidak bisa dikendalikan. Makanya bagaimana cara mengendalikan? Inilah firman Tuhan.
doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, itu membuat mulut kita bisa dikekang dengan benar. Makanya kekanglah mulut kita dengan firman Tuhan. Di kitab Ulangan itu ada berkat dan kutuk. Jangan hanya membaca berkat saja. Giliran berkat aja, yes, amin. Ya Tuhan, itu pasti terjadi. Tapi kutuk, yang kutuk ini gak dibaca. Padahal kutuk ini banyak yang sering kali kita lakukan. Banyak hal-hal yang sering kita lakukan. Makanya kita mengalami pencobaan kehidupan ya karena kutuk ini gak pernah dibaca. Yang dibaca yang enak-enak aja. Makanya tidak terjadi perubahan kehidupan. Lihat saudara, bagaimana kita menggunakan perkataan kita itu. Nah, cara mengendalikannya ya seperti apa? Seperti firman Tuhan katakan ini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga menuruti kehendak kita dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, sekarang saya sudah nggak berteriak lagi. Biasanya saya suka gebrak meja gitu ya. Saya suka marah, apalagi kalau ada karyawan yang kerjaannya lelet atau nggak teliti atau seperti apa, saya pasti marah, saudara. Tetapi firman Tuhan yang mengubahkan itu. Hubungan yang intim dengan Tuhan yang mengubahkan semuanya itu. Ini penting sekali, saudara ya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Orang rajin berdoa tanpa hubungan tetap sama saja. Ya. Kita mau punya pelayanan sepadat apapun, selama kita itu tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sami mawon, alias sama saja. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita itu. Karena perkataan kita hanya bisa mengeluarkan kutuk atau berkat. Ya, kutuk atau berkat semua itu ada di sini. Makanya jangan bangga, saudara. Kalau misalkan saya itu suka heran ya sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu suka bangga dengan mengatakan begini. Hati-hati ya kalau marah sama saya. Hati-hati ya kalau bikin saya marah. Saya kalau sekalinya ngomong, wah itu bisa terjadi loh. Hati-hati itu. Nah, tanpa disadari dengan keangkuhannya, dia mengatakan begitu. Hati-hati. Kalau saya sudah ngomong, terjadi itu. Nah, sampahnya yang menimbulkan bau busuk itu keluar. Makanya yang diperkatakan apa? Yaitu tadi. Kesombongan, keangkuhan, bau busuk dalam sampah itu keluar. Makanya yang dikatakan itu kayak begitu. Oh, hati-hati. Apalagi kalau sampai liatin aja. Aku sumpahin. Ya, kalau suaminya lagi melakukan dosa gitu ya, pasangannya melakukan dosa. Oh, aku sumpahin kamu. Kamu akan mati kecelakaan diblindas mobil. Oh, aku sumpahin. Nah ini. Ketika sampahnya mengeluarkan bau busuk, hatinya mengeluarkan bau busuk karena sampahnya banyak. Makanya yang keluar adalah kutuk. Ya, jadi perlu dikekang. Dikekang seperti mulut kuda. Agar supaya kita sendiri yang mengendalikan. Jangan pernah. Banyak yang ngaku, hari ini banyak yang ngaku. Luar biasa. Anda luar biasa loh, berani mengakui kesalahan. Benar, saudara. Jangan pernah kita mengatakan, saya seperti ini karena ya mertua saya tinggal sama saya, Bu. Gimana? Aduh, Bu, bawel banget, Bu. Apapun itu ya, saudara. Apapun itu yang bisa mengendalikan mulut ya kita. Yang menjaga mental itu ya kita. Semuanya itu diizinkan terjadi. Agar supaya apa toh kita ngerti. Oh iya ya, selama ini perkataan saya itu tuh memang gak baik. Saya ngomongnya kasar, saya ngomongnya ini. Nah, iblis itu mengerti sungguh. Iblis itu mengenal kita loh. Iblis tahu kelemahan kita ada di mana. Contohnya nih, kelemahan kita ada pada kita suka mengeluh. Makanya omongannya negatif kan. Kalau kayak gini mah susah. Kalau kayak gini mah bisa bangkrut. Kalau kayak begini toko mana bisa laris. Kalau kayak begini. Nah, kata-katanya negatif semua. Makanya pikirannya jadi negatif. Terjadi overthinking. Terjadi kelemahan tubuh.
Selama pikiran kita negatif terus, kita akan gampang sakit-sakitan. Saya ulang ya. Selama pikiran kita negatif terus, kita akan gampang sakit-sakitan. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara emosional. Jiwanya jadi sakit. Makanya belajar, saudara. Mau tekanannya sebesar apapun. Saya pun belajar, saudara. Ketika tekanannya begitu besar, karena mengacu pada firman Tuhan ini, yang bisa mengekang mulut kita, itu kita loh. Gimana caranya kita bisa membungkam perkataan kita dari perkataan-perkataan negatif. Jadi, sewaktu contoh. Ketika saya kehilangan pekerjaan, apa yang saya lakukan, saudara? Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya memang nangis, ya wajar ya, nangis. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu biasa. Tetapi yang perlu dikendalikan itu adalah perkataan kita ini. Tuhan, aku percaya kepadamu sekalipun aku kehilangan pekerjaan. Tapi aku percaya Engkau Tuhan Allah yang pegang kendali atas kehidupanku. Aku percaya aku tidak akan berkekurangan. Aku percaya aku dan seluruh keluargaku tetap akan berkelimpahan. Kami tidak hidup dalam kekurangan. Nah, seperti ini. Jadi kita yang nyetir. Ngomongnya jadinya positif terus kan. Sekalipun aku kehilangan pekerjaan. Tapi aku percaya kepadamu. Nah ini. Dengan memperkatakan firman Tuhan seperti ini. Dengan kita itu memperkatakan hal-hal yang positif. Maka kita sedang mengendalikan diri kita. Termasuk membuang kantong sampah di dalam diri kita. Dibuang. Sekalipun aku direndahkan sama orang Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu bahwa dikasihi Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, kita sedang membuang sampah. Sekalipun aku direndahkan orang, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhanku maha kasih. Aku tidak akan sakit hati. Tolong aku ya Tuhan. Ini lagi buang sampah. Amin ya. Jadi ngerti ya, kita sendiri yang mengendalikan. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena kita hidup tidak bisa yang namanya kita itu menyenangkan orang. Termasuk orang lain juga tidak punya kewajiban untuk menyenangkan hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan apa yang orang lain mau kita perbuat dalam hidup kita, ya kita harus perbuat terlebih dahulu. Jangan ngomong, si ibu itu sombong. Kalau ketemu saya nggak mau nyapa. Loh mbak, ya kita sendiri yang nyapa duluan. Kecuali kalau kita sudah nyapa, sudah pegang pundaknya gitu ya, shalom bu, shalom pak. Terus tiba-tiba, ya kalau bapak-bapak ya jangan pegang pundak ya. Ya kita lihat dulu kontak mata, shalom pak, shalom bu. Kalau ibu-ibu ya kita pegang pundaknya gitu ya. Kita sapa begitu. Nah, kalau orangnya melengos atau seperti apa ya sudah. Karena jangan sampai kita itu menciptakan statement negatif sendiri terhadap orang lain, saudara. Jangan sampai kita itu gampang tersinggung dengan perilaku orang. Terkadang, contoh kayak saya ini ya. Saya ini kalau lihat berapa meter gitu, saya juga nggak bisa ngelihat. Ini siapa ya? Ini apakah Bu Yohana ataukah ini apakah Bu Susi gitu ya? Saya nggak bisa ngelihat. Tetapi kalau sudah dekat begitu, oh ini tadi Bu Susi. Terkadang orang sudah senyum sama saya diam aja karena saya nggak bisa ngelihat, saudara. Jadi dulu itu saya tuh suka dibilang sombong sama orang. Makanya sekarang, saudara, saya bisa ngelihat atau nggak bisa ngelihat, saya tersenyum sudah. Tersenyum aja sudah. Mau kenal sama orangnya atau enggak, ya udah saya tersenyum aja. Karena kalau enggak saya dibilang sombong. Padahal mata saya nggak ngelihat sebenarnya. Ini siapa toh? Saya ini kelemahan saya itu suka nggak ngelihat kanan kiri, agak terlalu cuek begitu. Jadi mohon maaf ya. Kalau misalkan ketemu sama saya dan saya nggak begitu melihat, disapa saja ya. Tapi saya belajar juga untuk bisa menyapa banyak orang. Amin. Ya kita lihat berikutnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah ini, seperti tadi yang saya bilang, kita itu yang mengendalikan mulut kita itu kita. Emosi kita, jiwa kita, mental health kita itu kita yang bertanggung jawab. Bukan orang lain. Ya termasuk misalkan kita susah mengampuni orang.
Seringkali kita mengatakan bahwa saya seperti ini karena dia kok. Nah, mentalnya jadi sakit. Banyak sampah numpuk karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan dengan benar. Makanya terjadilah kepahitan, luka batin, ya, rasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa nggak dibela, merasa nggak dikasihi, disepelekan, dan lain sebagainya. Nah, semua itu berawal dari sini. Dulu sebelum saya pulih dari sakit mental juga begitu. Saya kecenderungan takut kehilangan teman-teman saya. Sakit mental saya itu ya berawal dari situasi di dalam rumah, gitu ya, yang orang tua sibuk semua, kasih yang saya dapatkan nggak cukup. Makanya ada kecenderungan takut kehilangan teman. Nah, tapi begitu sudah pulih, sakit mentalnya sudah pulih, malah maaf banget. Malah sekarang circle-nya sedikit sekali. Kalau dulu tuh banyak banget temennya. Sekarang circle-nya sedikit. Banyak orang yang justru nyari saya, malah justru banyak yang nyari. Tetapi yang saya punya ya sedikit. Ya teman-teman saya ya cuma itu-itu aja. Ya karena jadi bertambahnya dengan usia, ya circle-nya kan jadi mengecil, jadi mengerucut gitu. Udah nggak bisa lagi kayak dulu zaman SMA, zaman kuliah gitu ya, suka ngegeng gitu ya. Udah nggak bisa lagi sekarang. Sekarang lebih banyak dengan keluarga ya. Kadang saya suka baca buku sendiri di kafe. Saya baca buku tuh bisa seharian, saudara. bahkan nggak peduli ada berapa banyak orang udah keluar masuk di coffee shop itu tuh, berapa banyak orang sudah keluar masuk, saya nggak peduli. Kalau udah baca ya baca aja. Nah, jadi circle-nya lebih kecil. Saya ulang. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita, saudara ya, yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang harus kendalikan itu. Jadi jangan pernah menyalahkan mertuanya kayak gitu ya. Saya suka dengar sekali, banyak sekali yang mendengar saya mereka kalau curhat begitu mertuanya kayak gitu. Tetap saudara ya, kita yang harus bisa mengendalikan. Jangan sampai kita jadi seperti di ayat yang pertama tadi, jadi guru. Jadi menggurui pasangan, menggurui mertua, menggurui orang tua. Nah, kita yang harus banyak diem dulu. Lebih baik diem dulu aja. Ya, orang lain mau berbuat seperti apa, lebih baik diem dulu. Amin. Apalagi kalau kita lagi disakiti sama orang, jangan sampai rasa sakit kita itu diceritakan kepada orang-orang. Orang sakit hati kumpul dengan sakit hati. Tiga-tiganya, semuanya dalam circle itu penuh dengan kesakitan hatian. Karena apa? Sampahnya pada dikumpulin, menimbulkan bau busuk. Ini perkataannya. Makanya gampang terluka. Orang-orang yang menyimpan kepahitan, banyak sampah numpuk. Oleh karena tidak bisa mengendalikan perkataan dengan benar. Hati-hati. Makanya pagi hari ini yang suka simpen sampah, ayo keluarin saudara. Mental sakit itu akibat kita sendiri kok. Itu merugikan. Kita tidak bisa menyuruh orang lain berbuat baik sama kita. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk sabar sama kita. Tidak bisa. Tapi kita sendiri yang harus menjaga semuanya itu. Nah, makanya hubungan dengan Tuhan itu penting. Kita lebih deep dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam memperkatakan firman Tuhan, itu lebih sering agar supaya kita bisa mengendalikan diri dengan benar. Ya, lihat ya, lihat saja kapal-kapal. Kapal itu kan besar, kapal itu tuh berat, ya. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, mau situasinya sekeras apapun, situasinya ndak enak seperti apapun, berhati-hati di dalam mengendalikan. Karena apa? Sekalipun kemudinya yang amat kecil, itu akan dikendalikan oleh si kemudi yang kecil ini. Mulut itu kan kecil kan dibandingkan dengan tubuh kita. Coba aja kalau seluruh tubuh itu mulut semua. Apa yang terjadi? Wah, kita menjadi tong sampah. Yang harusnya kita cantik, yang harusnya kita ganteng, karena seluruh anggota tubuh ini mulut semua. Makanya tubuh kita jadi tong sampah.
jalan kemana-mana menimbulkan bau busuk, bau nyengat. Karena apa? Itu sampah tidak dibuang. Seluruh anggota tubuhnya jadi mulut. Makanya perkataannya selalu tidak enak, selalu nyelekit. Makanya dikatakan kapal yang besar sekalipun diombang-ambingkan dengan angin keras, tetap pengemudi kan yang mengendalikan. Sama. Hati, perkataan, pikiran itu kita yang kendalikan. Jadi jangan menyalahkan keadaan atau orang lain. Anda harus belajar. Saya belajar, saudara. Saya belajar. Saya tidak bisa galak terus, marah-marah terus dengan karyawan atau seperti apa, tidak bisa. Tidak boleh juga untuk mengatakan bahwa saya itu orangnya kayak begini. Ya nggak bisa begitu. Kita tidak bisa mengatakan saya begini karena orang tua saya. Nggak bisa begitu. Tidak boleh menyalahkan masa lalu, apalagi keadaan sekarang. Kita yang harus mengendalikan. Saya belajar, saudara. Sampai hari ini saya belajar. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihat, gara-gara omongan kita, pasangan bisa meninggalkan kita. Gara-gara omongan kita bisa melukai pasangan. Gara-gara omongan kita bisa menghancurkan seluruh keluarga. Gara-gara omongan kita, suka kasak-kusuk di belakang. Teman-temannya dipengaruhi. Maka terjadi apa? Pengerusakan keunitian. Dalam komunitas, dalam bergereja, gara-gara mulut satu orang yang membawa api. Makanya yang dibawa itu api Tuhan, api Roh Kudus. Bukan api kepahitan. Karena itu akan membakar semua orang. Coba lihat aja, saudara. Ayo, ini siapa yang suka tukang gosip? Nah, biasanya para ibu ini yang suka di arisan, di komplek-komplek, begitu ya. Kalau lagi kumpul-kumpul begitu, dijaga hatinya. Jangan sampai kasak-kusuk di belakang. Kita yang tadinya baik-baik aja, habis saat teduh, terus tiba-tiba ada arisan gitu ya. Terus kita kumpul sama, si ibu ini. Nah udah mulai ngomongin orang. Kita tidak bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita pun tidak bisa mengendalikan telinga kita. Kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Mendengar gosip, mendengar berita-berita yang gak baik, kita mulai kepo. Kemudian apa? Kasak-kusuk. Oh katanya si ini. Nanti ketemu sama ini, katanya si ini. Nah, gara-gara kita yang tidak bisa menjaga itu tadi, akhirnya apa, saudara? Tersesat semuanya, hancur semuanya, berantakan semuanya. Kita, gara-gara omongan kita. Seberapa banyak coba? Orang kalau konseling sama saya, Bu, saya itu ditinggalkan pasangan, Bu. Suami saya begini. Ya nanti dulu. Jangan-jangan engkau tidak bisa menjaga perkataanmu dengan benar. Engkau suka marah-marah. Engkau suka curigaan. Mungkin engkau suka mengutuk. Apalagi kalau yang perempuan gajinya lebih tinggi, biasanya cenderung merendahkan pasangan. Coba kita lihat. Makanya tidak bisa, saudara. Tidak bisa semua itu disalahkan orang lain. Kita menyalah-nyalahkan orang lain begitu. Makanya belajarlah seperti di ayat yang kedua itu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Rendah hati. Jadi kalau sudah ada kehancuran di dalam keluarga kita, rendah hati untuk mengakui kesalahan. Tidak bisa kita menyalahkan yang meninggalkan rumah kita. Besar kemungkinan pasangan kita meninggalkan rumah kita itu, kitanya juga turut andil salah. Gajinya nggak seberapa gitu ya. Gaji suami tidak seberapa. Tapi istri, wah ngoceh-ngoceh. Gaji cuma segini. Kebutuhan ini. Nah, marah-marah terus. Suami sudah bekerja, stres. Istrinya banyak nuntut. Suami stres, akhirnya apa? Meninggalkan rumah toh.
dijaga ini perkataannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dijaga perkataannya. Karena perkataan kita seperti korek api tadi itu, ya, yang kecil tadi itu, yang bisa membakar semua. Makanya hati-hati saudara. Sewaktu kita dengan pasangan kita, merendahkan pasangan kita. Berapa banyak orang konseling sama saya, gaji istri lebih banyak, cenderung merendahkan suami. Apalagi kalau suaminya nggak kerja, kehilangan pekerjaan begitu ya mungkin. Atau mungkin suaminya memang malas nggak mau kerja. Udah, berusaha jadi guru semua-semuanya. Merendahkan, menghakimi. Makanya kalau mulut tidak bisa dijaga, terjadi seperti itu, cekcok terus. Lihat, kalau rumah tangga, panas, atmosfernya tuh panas. Karena tiap hari ribut. Nah, waktu ribut itu apa yang terjadi? Dua-duanya jadi guru semua, saling menghakimi. Makanya Alkitab nggak main-main ngomongnya. Dia mengatakan apa? Sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Makanya waktu kita menghakimi, saling menghakimi dengan sesama pasangan, kita saling menghakimi, ada penghakiman tersendiri. Makanya belajar ya saudara, belajar mengendalikan perkataan. Jangan sampai perkataan kita itu mengeluarkan kutuk. Karena kutuk itu sudah pasti dari iblis. Tapi berkat itu selalu datangnya dari Tuhan. Makanya perlu yang namanya posisi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ada yang konseling sama saya. Dia adalah seorang wanita yang sering kali merasakan pelecehan seksual. Apa yang menyebabkan si wanita ini sering mengalami pelecehan seksual? Karena perkataan ibunya, maaf ya. Waktu kecil, ibunya suka ngomong, kamu lonte. Bayangin, waktu anak itu masih kecil, mamanya ngomong, maaf ya, kamu lonte. Lonte itu kan perempuan pelacur, perempuan murahan. Ketika orang tua dalam kondisi emosional penuh sampah, maka si orang tua ini mengeluarkan perkataan, satu kata lonte itu mengubah seluruh kehidupan si wanita ini. Makanya hati-hati kalau jadi orang tua. Waktu ngomong seperti itu, merusak seluruh kehidupan sampai gede. Dia terikat dengan spirit lonte itu tadi. Karena orang tuanya yang melepaskan. Termasuk sewaktu ibu lagi hamil gitu ya, tidak menginginkan kelahiran anaknya. Lagi hamil itu tidak menginginkan anaknya. Karena apa? Ya mungkin karena faktor ekonomi. Atau mungkin karena pengennya laki tapi ini perempuan. Ini perkataan. Sewaktu mengatakan desa itu sebenarnya pengennya perempuan tapi ini laki. Ya laki. Sadar gak saudara? Itu melepaskan penolakan. Spirit penolakan yang diikat. Spirit penolakan yang dilepaskan itu mengikat anak. Dan itu akan dituai pada waktu gede. Dampaknya apa saudara? Dampaknya ketika orang tua melepaskan spirit penolakan, anak akan merasa tertolak. Banyak sekali dampaknya. Apa-apa mengalami kegagalan. Apa-apa gitu ya, dia jadi orang yang sangat sensitif, gampang terluka, gampang tersinggung, takut ditinggalkan, merasa pahit karena ditolak. Dampaknya banyak. Makanya orang tua jangan coba-coba melepaskan perkataan-perkataan negatif. Jadi bagi Anda yang sudah ikut live ini, yang pernah ngomong negatif terhadap anak, terhadap pasangan, mulai bertobat. Anda harus tarik kembali. Saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan nama demi nama. Anda akan diingatkan sama Roh Kudus pagi hari ini. Apa yang pernah dilepaskan itu, Anda harus tarik. Minta sama Tuhan pengampunan. Tuhan, aku minta ampun di hadapan-Mu. Aku pernah menolak kelahiran anakku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Tuhan, bebaskan anakku dari roh penolakan. Anda harus minta itu.
Karena itu akan berdampak pada waktu gede. Berapa banyak saya melakukan konseling terhadap anak-anak sekolah. Mereka diliputi dengan spirit orphan. Spirit orphan itu tuh spirit yatim. Ditinggalkan orang tua, ditinggalkan karena meninggal atau ditinggalkan karena perceraian. Ditolak karena dia ditolak karena kehadirannya. Dimaki-maki sama orang tuanya. Nah, ini spirit orphan. Spirit roh yatim. Itu membahayakan anak. Makanya anak jadi apa? Brutal. Gampang tawuran. Ngomongnya kasar ya. Omongan binatang keluar semua. Itu dampak. Makanya saya bilang, sewaktu anak itu bakal masih bayi gitu, dan masih di bawah umur 5 tahun, mereka sudah bisa merekam seluruh perkataan, perilaku orang tuanya di sini. Makanya jadi orang tua, hati-hati di dalam perkataan. Ya, hati-hati di dalam perkataan. Demikian juga lidah. Coba lihat ya. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Gara-gara ngomong lonte itu tadi itu. Merusak seluruh masa depan anak. Bayangin aja, setiap kali ketemu laki-laki, selalu ada pelecehan seksual. Dan puji Tuhan, ibu ini sudah mengalami pelepasan. Puji Tuhan, ibu ini rajin ke gereja, rajin pelayanan. Sudah mengalami pelepasan soalnya. Nah, jadi mari saudara, belajar dari ini. Dikendalikan, kita sendiri yang bisa mengendalikan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mengerikan sekali. Lihat ya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil suatu tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Ini tadi kayak tadi itu. Gara-gara ngomong lonte tadi itu, seluruh roda kehidupannya jadi terbentuk seperti si lonte itu tadi itu. Demikian pula halnya, saya pernah orang tua saya mengatakan, kamu bodoh. Yang terjadi, saya bodoh. Saya 4 bersaudara, kakak saya yang 3 ini pintar secara akademis. Sewaktu orang tua saya mengatakan, kamu bodoh, maka terjadilah saya bodoh. Tapi puji Tuhannya, saya sudah kenal dengan Tuhan. Saya mengenal betul siapa Tuhan saya. Jadi, ketika saya mengenal Tuhan, saya tahu sungguh bahwa hidup saya dikendalikan oleh Tuhan. Makanya sebentar saudara, love no, anak paling ragil. Ya, intermezzo. Jadi saudara ya, sewaktu orang tua saya mengatakan, kamu bodoh, saya bodoh beneran jadinya saudara. Jadi bukan karena ya kamu gak belajar ya kamu bodoh, tetap. Tapi coba lihat, begitu saya kenal Tuhan, saya melayani Tuhan, saya kuliah, cum laude tuh. Saya kenal sama Tuhan, bagus tuh nilai saya. Saya kenal sama Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan, posisi pekerjaan selalu bagus. Nah, karena perkataan orang tua ngomong bodoh, saya waktu SMA, waktu SMP bodoh, beneran bodoh. Tapi puji Tuhannya, saya kenal siapa Tuhan saya. Saya berani memperkatakan bahwa saya tidak bodoh. Saya diciptakan Tuhan. Saya sempurna di dalam Tuhan. Aku percaya yang dari Tuhan pasti dapat nilai yang baik. Terjadi. Makanya saya mengubah perkataan orang tua saya yang bodoh itu tadi. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak seperti yang papi saya katakan. Saya anak pintar. Ngomong dibalik.
Makanya kutuk itu mesti dibalik, dipatahkan. Amin. Dan itu terjadi. Nah, si orang bodoh yang dikatakan bodoh. Bahkan saya juga begitu, saudara. Saya pernah dikatakan bodoh sama leader saya. Kamu bodoh. Kamu tidak bisa mengerjakan ini. Begitu sudah selesai begitu, saya ngomong sama leader saya. Bapak mengatakan saya bodoh tadi. Karena Bapak mengatakan saya bodoh, saya lebih baik mengundurkan diri, Pak. Karena Bapak menilai saya bodoh. Begitu saya meninggalkan tempat, si leader saya itu minta maaf sama saya. Maaf Kathy, saya emosional tadi. Jangan resign ya, saya butuh kamu. Sejak saat itu, gak pernah lagi. Dia baik banget, berhati-hati sekali dalam perkataan. Nah, jadi saudara, waktu kita dikutuk sama orang, gak perlu marah. Diubah aja perkataan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak rendah seperti yang direndahkan orang. Ya, karena perkataan itu kayak ini loh, kayak api. Lidah pun adalah api yang bisa membakar semua-semuanya itu. Jangan sampai kita termakan kutukan orang. Ada orang bertanya sama saya, Bu, saya itu dulu dikutuk miskin, Bu, dan sekarang saya miskin beneran. Kalau sudah tahu engkau dikutuk, engkau harus berdoa. Makanya doa, pujian, penyembahan itu yang mengubah kutuk menjadi berkat. Siapa bilang kutukan orang itu bisa terjadi? Patahkan. Jangan terintimidasi dengan perkataan orang tadi itu. Saya dikutuk, Bu, saya itu dikutuk miskin selamanya karena saya menikah dengan ini. Makanya minta ampunlah sama Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jangan ngutuk balik. Ya, perkataan orang harus kita balikkan lagi. Tapi dengan kuasa Roh Kudus ya. Dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa yang lain. Lidah pun adalah api. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Coba. Kan ada toh namanya pawang ular ya, pawang singa, pawang harimau, binatang-binatang liar yang bisa membunuh manusia itu bisa dijinakkan. Artinya apa toh? Tidak ada yang namanya, ya Bu, orang udah wataknya kayak begitu, susah lah Bu. Nggak bisa, saudara. Saya nggak percaya dengan omongan seperti itu. Semua bisa dirubah sama Tuhan. Asalkan mau memiliki sikap kerendahan hati. Seperti yang dibilang di ayat yang kedua tadi itu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Selama kita menggunakan jubah kerendahan hati, maka semuanya itu bisa dikendalikan, bisa dijinakkan. Siapa bilang gak bisa? Orang pawang ular aja ada, pawang harimau ada, pawang singa ada. Nah kita ini seberingas apa? Ada manusia seberingas apa? Jangan pernah mengatakan ya wataknya kayak gitu Bu, dari dulu memang kayak begitu. Tidak, saudara. Semua bisa diubahkan. Asalkan hidup melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Maka semuanya itu. Coba kita lihat ya. Tuhan menciptakan kita serupa, seturut dengan gambar Allah. Bukan gambar iblis. Nah gambar Allah itu apa? Sabar ya. Penurut. Gitu, taat, karakter-karakter lembut. Nah itu gambaran Allah. Jadi kalau kita udah keluar dari casingnya, keluar dari yang aslinya, berarti kita sudah menggambarkan diri seperti si iblis kan? Karena kita melakukan hal yang salah, banyak dosa di dalamnya situ. Makanya saudara, kita itu harus kembali kepada posisi awal, yaitu serupa dengan gambar Allah. Lah bagaimana caranya supaya kita itu serupa dengan gambar Allah? Doa, pujian, penyembahan, dibaca firman Tuhannya setiap hari. Hubungan dengan Tuhan itu membuat kita menjadi berubah. Seorang Kathy tidak akan pernah bisa menjadi yang sekarang ini kalau Kathy tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan every day, every moment. Itu. Jadi harus berubah. Gak ada saudara yang mengatakan, watak wis kaya ngono Bu. Gak ada saudara. Semua bisa diubahkan Tuhan. Anda dan saya diciptakan Tuhan sempurna. Serupa dengan gambar Allah.
termasuk pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, teman-teman kita, semua serupa dengan gambar Allah. Makanya kita sendiri harus berjuang untuk kembali kepada posisi awal, yaitu serupa dengan Tuhan. Yo sabar, yo bisa menerima. Ya memang ikut Tuhan Yesus yang memang begitu, saudara. Firman Tuhan di kitab Perjanjian Baru dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia itu apa? Gak mau mengampuni, gak mau kalah. Orang mengatakan senggol bacok. Nah, berani senggol, saya akan bacok. Nah, itu kan ajaran dunia. Bahkan orang mengatakan bahwa barang siapa menyakiti diri saya akan membalas lebih daripada itu. Itu kan ajaran dunia. Nah, tinggal pilih. Kita mau ajaran dunia apa ajaran Tuhan? Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Syarat untuk menjadi murid Kristus, yaitu melakukan itu. Bu, teori lah Bu, kenyataannya juga susah. Kita akan mengatakan seperti itu selama itu tidak membangun hubungan dengan intim. Maka kita akan kesusahan untuk mengampuni orang. Berapa banyak saudara orang itu merendahkan saya serendah-rendahnya. Di pekerjaan, di pelayanan, orang merendahkan saya sedemikian rupa. Tapi saya belajar untuk bisa bertahan. Orang yang promosiin Tuhan kok. Orang hanya cuma bisa cuma bisa cemewel gitu doang. Tapi promosi itu datangnya dari Tuhan. Selama hidup saya benar, biarkan saja Tuhan yang mempromosikan. Jadi nggak perlu ambil pusing. Saya pernah direndahkan sama orang, saudara. Kamu kalau pelayanan jangan kayak begini. Oh ini. Ternyata yang ngomong kayak begitu, saudara. Aduh, hidupnya jauh dari Tuhan. Puji Tuhannya saya nggak ngelawan. Karena saya tahu sungguh bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang membawa saya dalam pelayanan itu juga Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab. Makanya kalau ada orang menghakimi saya, yo kamu berurusan sama yang nyuruh Tuhan kok. Makanya begitu Tuhan mempertontonkan loh, yang menghakimi kamu kayak begini orangnya. Alamak. Kehidupannya tuh jauh dari Tuhan. Tukang gosip, tukang ngerendahin orang, bermasalah dengan banyak orang. Nah, makanya perlu kita menjaga diri dengan sungguh. Amin. Kita, saudara ya, kita yang harus menjaganya. Amin. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya ini kayak gini. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita suka mengutuk orang. Aku sumpahin kamu akan menderita selamanya. Aku sumpahin kamu gak akan pernah bisa berhasil dalam segala hal. Aku sumpahin kamu jadi lonte. Nah ini, kayak gini. Omongannya kasar toh? Karena sampahnya numpuk. Makanya omongannya itu bau nyengat, bau bangkai, bau sampah yang nggak dibuang. Anda punya sampah nggak di rumah? Yang nggak dibuang. 3 hari, 2 hari nggak dibuang aja rumah jadi bau. Apalagi kalau sampah ditaruh di hati bertahun-tahun, omongannya jadi kotor, jadi bau banget. Nyengat baunya. Jadinya kata-kata kutuk tadi itu. Saya sumpahin kamu. Wah, keluar. Kebusukannya keluar semua. Hati-hati, saudara. Makanya doa kita menjadi tidak powerful karena apa? Ininya nggak diberesin. Makanya ininya nggak bisa dikendalikan. Kita doa kayak berbusa kayak apapun. Maaf. Roh Kudus hanya berkuasa kepada orang benar. Jadi orang benar aja. Orang lain mau memperlakukan kita kayak apapun. Pasangan mau memperlakukan kayak apapun. Mertua, orang tua mau memperlakukan kita kayak apapun. Selama hidup kita benar. Di poros yang benar di dalam Tuhan. Tuhan bela, saudara. Hidupnya benar aja. Gak usah melo, gak usah seperti apa. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Berapa banyak saya sering. Waktu saya kerja, orang berusaha singkirin saya. Saya itu juga heran. Kenapa ya? Tiap kali saya itu kerja di kantor, orang itu berusaha menyingkirkan saya terus. Penyakit iri itu banyak di kantor.
Makanya spirit iri hati mesti dihancurkan. Anda kalau masih kerja di kantor ya, spirit iri hati, ingin berkuasa, memberontak, itu spirit 3 hal ini ngikat di kantor. Dan itu pasti ada di situ. Makanya banyak orang saling jegal posisi kan. Karena spirit 3 hal ini, spirit 3 ini ngikat. Melakukan apa saja. Tapi sekali lagi promosi datanya dari Tuhan. Kalau Tuhan, saya selalu katakan Tuhan, kalau Engkau yang sudah buka pintu, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Lihat aja kuasa Tuhan. Makanya hiduplah benar. Ini akan menjadi, jika Allah ada di pihak kita akan menjadi, jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang menjadi lawan kita itu akan menjadi benar di dalam kita kalau kitanya hidupnya benar. Jangan coba-coba ayat yang mengatakan bahwa jika selalu ada penghakiman di atas orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Wah, jangan pernah menggunakan ayat firman Tuhan ini, saudara. Jangan melawan orang yang diurapi Tuhan. Loh, siapa bilang kau diurapi? Wong hatimu pahit kok. Banyak sekali nih anak-anak Tuhan menggunakan firman Tuhan ini. Kalau lagi marah, kalau lagi hatinya terluka, tiba-tiba pasang status. Hati-hati, jikalau Tuhan sudah mengurapi. Jangan pernah melawan orang yang diurapi. Ini sombong. Menggunakan firman Tuhan untuk apa? Untuk melawan orang. Dengar baik. Pembelaan Tuhan terjadi secara otomatis tanpa kita minta selama kita benar. Dijaga hatinya, dijaga perkataannya, dijaga ini pikirannya. Maka pembelaan Tuhan secara otomatis pasti terjadi. Gak usah kamu pasang status. Jangan coba-coba dengan orang yang diurapi. Siapa bilang kamu diurapi? Maaf ya. Tuhan hanya mengurapi orang yang rendah hati. Tuhan hanya mengurapi orang-orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba menggunakan firman Tuhan ini untuk mencari kebenarannya. Ya. Iblis juga bisa lo mengurapi. Mengurapi dengan kemarahan. Mengurapi dengan kepahitan. Makanya kalau sampah ini di dalam sini gak dibuang-buang, omongannya kasar, omongannya ketus, omongannya suka nyakitin. Dibuang dulu sampahnya. Ya. Dengan lidah, nih lihat. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat. Mulut kita tuh kalau muji Tuhan kalau hari Minggu, oh, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Itu hari Minggu tuh. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Hari Senin sampai hari Sabtu. Wah, kata-katanya tuh binatang semua. Semua binatang keluar. Mengutuk semua. Omongannya gak dijaga. Makanya iblis yang mengurapi. Mengurapi dengan kata-kata kasar. Mengurapi dengan kata-kata mengutuk. Iblis itu juga memposisikan diri sebagai Tuhan, saudara. Makanya kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak terbangun dengan baik, maka kita akan dikendalikan dengan setan. Lihat aja kalau rumah kosong. Anda pernah lihat rumah kosong? Rumah kosong selalu banyak hantunya. Apalagi kalau nggak pernah dibersihkan, nggak pernah di tempat tinggalin, nggak ada nyala lampu, udah banyak sekali tuh setannya, genderuwonya banyak. Kenapa? Kosong. Demikian pula dengan tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tiga-tiganya itu mengalami kekosongan roh Tuhan, maka yang terjadi iblis yang akan menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Makanya yang keluar tadi itu kata-kata kutuk. Kita bisa mengutuk orang lain, kita juga bisa mengutuk diri sendiri. Contohnya apa? Kalau nggak laku, makanan kayak gini pasti nggak laku lah. Udahlah, kalau sepi kayak begini ya nggak ada pembeli lah. Udahlah, kerelah saya ini mengutuk. Apalagi kalau udah orang mengatakan tanggal tua begitu ya. Di atas tanggal 20 itu. Aduh, ini hari-hari ini bokek saya. Ini mengutuk.
Kita diberkati Tuhan tiap hari, tapi mulut kita mengatakan, bokeh lah, gak punya duit. Kere saya, mengutuk. Rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Tuhan sedih gak kalau ada orang ngomong begitu? Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang baik. Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan. Tuhan memberkati kita. Diberkati tiap hari, ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Diberkati. Tapi kalau mulutnya, kere lah aku. Oke, ini tanggal tua. Udahlah kere, saya kere. Coba aja, Anda punya anak. Anakmu ngomong begitu di depan tetangga-tetanggamu. Kira-kira diajar gak itu anak? Sama, saudara. Kehidupan kita sebagaimana kita alami karena mulutnya ngomongnya negatif terus. Berarti ya, jangan sampai memperkatakan saya lagi gak punya uang, kere saya. Bertobat ya suka ngomong kayak begini. Anda sedang mengutuki diri Anda sendiri. Doamu sia-sia, ngomong tentang berkat Tuhan itu sia-sia, mematahkan doanya sendiri. Udahlah Bu, kalau kayak begini dah, matilah saya. Matilah. Keseringan ngomong mati, akhirnya apa? Bunuh diri toh? Makanya dijaga, saudara. Dijaga. Amin. Banyak orang masih suka hari ini, Bu, saya itu takut banget, Bu, takut. Dalam waktu sehari ngomong takut bisa 10 kali. Terjadi takut beneran enggak? Ya takut, karena engkau mengendalikan tubuhmu dengan ketakutan. Makanya takut beneran. Ya, jangan saudara. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Waktu kita nyanyi begini, kita sedang memberkati hidup kita sendiri. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kita lagi melepaskan perkataan Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita lagi mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Dia Yesus sebagai batu karang, yang artinya apa? Kehidupan kita akan kuat di dalam Tuhan. Kehidupan kita akan dahsyat di dalam Tuhan. Mau tekanannya sebesar apapun, kita punya batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kehidupan kita. Kita lagi melepaskan kata-kata berkat. Kita lagi melepaskan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Nah, kalau udah kepepet seperti itu, nyanyi. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari rasa takut, kemenangan dari rasa khawatir, kemenangan direndahkan orang, kemenangan gak balas. Hatinya yang terus dilembutkan sama Tuhan. Itu kemenangan. Bukan deposito kita dikembalikan, rumah kita dikembalikan, itu bonus, itu reward. Tetapi kemenangan artinya apa? Kita bisa mengatasi ketakutan kita. Kita bisa mengatasi kelemahan tubuh kita. Gak gampang melo, gak gampang kalahan. Apalagi kalau ngomongnya sudah kasar. Ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Lihat, satu pintu. Mulut ini cuma satu pintu. Bisa berkat, bisa kutuk. Makanya kalau tidak berhati-hati sekali, kehidupan kita yang hari ini, perhatikan dengan sungguh. Kehidupan yang kita sedang jalan ini tergantung bagaimana kita mengendalikan ini, mulut. Mau doa. Makanya seringkali kita itu kalau doa begini kan, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan gak peduli sama saya. Ini karena perkataannya negatif terus. Engkau mengutuki kehidupanmu sendiri. Ngomong kere lah, ngomong bokek lah, ngomong gak punya duit lah. Engkau mengutuki dirimu sendiri. Tapi begitu berkat itu gak turun, Tuhan yang disalahkan.
engkau sendiri sedang mengutuki kehidupanmu sendiri. Aku diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Makanya kalau nyanyi itu jangan cuma dihafal, saudara. Mereka bikin lirik itu berdasarkan firman Tuhan. Mereka nulis lirik itu berdasarkan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Dan itu powerful, pujian penyembahan itu powerful. Kalau nyanyi itu jangan dihafal doang, saudara. Tapi lihat di situ ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ada kuasa di dalam darahnya. Kapan hari, saudara ya? Ada orang lagi kerasukan setan begitu. Saya datang untuk melakukan pelepasan. Saya enggak doa yang seperti apa. Cuman nyanyi. Cuman Roh Kudus suruh nyanyi. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Cuman nyanyi lagu itu. Wah, orang itu menggeliat. Wah, setannya yang ada dalam dirinya itu. Wah, mulai bereaksi. Terjadi manifest. Cuman nyanyi, ada kuasa. Cuman nyanyi lagu itu. Setannya keluar sendiri. Makanya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ojo mbok hafal ke lirik itu. Jangan cuma dihafalin liriknya doang. Tapi sungguh-sungguh itu pakai itu sebagai senjata perang. Amin. Makanya kan saya sering saksikan toh. Di rumah kalau udah sepi begitu. Saya itu kalau nyanyi, wah bisa jingkrak-jingkrak. Nyanyi. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Kalau diri kita nyanyi dengan melompat, ini yang di dalam sini, di sini sama di sini, sinkron semua. Unity, hatinya, mulutnya, pikirannya unity. Satu hati, bersukacita. Padahal waktu jingkrak-jingkrak kayak begitu, tagihan belum dibayar, rumah belum dibayar, mesti bayar ini, mesti bayar itu. Gak peduli. Yang penting sudah doa, sudah menyampaikan permohonan ke Tuhan, sudah melakukan usaha, sudah. Selebihnya kita yang mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Nyanyi. Ada kuasa di dalam situ. Karena waktu saya melompat dengan nyanyi lagu ini, saya sedang mengendalikan diri saya dari apa? Ketakutan, kekhawatiran, overthinking, kelemahan tubuh sedang dilawan dengan semuanya itu. Makanya praktek, saudara. Kalau nggak dipraktekkan, Bu, saya takut, Bu, saya ini, Bu. Ya, iya, firman Tuhannya nggak dilakukan. Ya pasti aja takut terus. Praktek, saudara. Kalau firman Tuhan nggak dipraktekkan, ya takut terus nanti. Oke? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Mulai hari ini, yang pertama, buang dulu sampah dalam hati. Buang dulu. Karena kita tidak bisa mengendalikan mulut dengan benar selama sampahnya masih numpuk. Jadi buang dulu. Ya, cara membuangnya bagaimana, Bu? Minta kasih Tuhan. Ampuni kesalahan orang. Berdamailah dengan diri sendiri. Apapun yang orang lain sudah perbuat, sudah. Terimalah semuanya itu. Gak gampang, Bu. Ya wes, gak usah mari kalau gitu. Ya, kalau masih ngeyel aja, Bu, gak gampang. Bu, gak mudah. Bu, ini. Ya sudah. Anda maunya kayak begitu, ya sudah. Kalau banyak dengan overthinking, kelemahan tubuh, gampang sakit-sakitan, ya wes, itu pilihanmu. Ya saya bisa apa, saudara? Karena pengajaran harus diberikan. Orang saya ngalami kok. Saya ngalami disakiti, saya ngalami kepahitan. Saya ngalami yang namanya disakiti. Gak enak ternyata nyimpen sampah dalam hati itu gak enak. Makanya kapok. Biarkan sampah ini kosong, saudara. Jadi kalau misalkan kalau sampahnya udah kosong, one day kalau ada orang melukai kita, kita terlukanya cuma sebentar. Nanti lama-kelamaan kasih Tuhan itu akan mengalir dalam kita. Kita gampang ngampunin orang. Lah kalau sampahnya dibiarin numpuk terus,
tanpa kita sadari ngerubah karakter kita. Yang harusnya lembut jadinya kasar. Yang harusnya perkataan kita powerful jadinya kasar. Makanya orang-orang yang kasar seperti itu, kalau iblisnya datang, apalagi kalau maaf ya, kalau Anda terserang dengan okultisme, udah Anda akan kesusahan sekali. Karena syarat untuk bisa melawan okultisme adalah kesabaran, hati yang benar. Ya. Lawan roh jahat itu cuma itu, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu apa? Rendah hati, lemah lembut, mengampuni. Itu kasih Tuhan. Makanya kamu mau diperlakukan orang kayak apapun, mau didukunkan orang kayak apapun, mau kena santet, tenung, apalagi telur, apa saja, itu tidak akan pernah bisa menimpa selama kasih Tuhan itu melimpah dalam kita. Ya. Nanti kalau tanya, kasih yang seperti apa, Bu? Baca Galatia 6. Galatia berapa ya? Galatia yang membahas tentang kasih. Baca itu. Kalau itu sudah dibaca, dilakukan, orang akan memperlakukan kita dengan okultisme segede apalah, sudah gak bakalan bisa. Ya, kita malah justru bisa mengusir itu semuanya. Amin. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini loh. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini seperti tadi yang saya bilang. Kalau hatimu bersih, maka mulutmu akan mengeluarkan kata-kata yang bersih. Termasuk ini. Nah, ini firman Tuhannya ini sudah ada. Ya. Ayat yang terakhir. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Telinga kita suka mendengar apa? Kalau telinga suka mendengar firman Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Kalau perkataan kita tentang firman Tuhan, maka telinga kita akan selalu mendengar tentang firman Tuhan. Maka yang ada di dalam pikiran, di dalam sini akan ngikutin. Semuanya akan tentang Tuhan. Jadi saudara, kalau susah mengampuni, kita susah sekali mengendalikan diri. Kita minta sama si empunya kasih. Amin. Kita suka minta yang namanya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, minta sama Tuhan, saudara. Mintalah sama Tuhan. Jadi makanya saudara, tiap hari saat teduh, jangan bilang susah bangun, jangan malas untuk itu. Karena kita sendiri yang harus mengendalikan kehidupan kita dengan perkataan kita itu. Ya. Saya tahu sekali saudara, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan perkataannya. Pagi hari ini bertobat. Ya, ayo kita doa sama-sama. Gorala rabaya shikalawalawa. Oh ya lawala rabaya ralaraba. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Angkat tanganmu saudara. Ikuti doa saya ya. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya yang tidak bisa mengendalikan perkataan. Saya suka mengutuk orang. Saya suka marah dengan Tuhan. Saya suka mengutuk diri saya sendiri. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau membuang sampah dalam hati saya Tuhan. Saya mau melepaskan pengampunan Tuhan. Saya kesusahan untuk berdamai dengan siapapun Tuhan. Ampuni saya ya Roh Kudus, ampuni saya.
Banyak sampah di hati saya Tuhan. Ampuni saya ya Roh Kudus. Saya susah berdoa karena banyak sampah di dalam hati saya. Ampuni saya ya Tuhan, ampuni. Angkat tanganmu saudara. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai saudara. Ampuni. Sebutkan namanya. Sampai engkau muntah, sampai engkau pahit, sampai engkau hati memual, perut memual. Sebutkan namanya. Buang itu di kaki Tuhan. Buang. Semua orang yang melukai hatimu, yang merendahkan engkau, bahkan kau ditinggalkan oleh pasanganmu, sekarang lepaskan pengampunan. Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, aku mau mengampuni. Bahkan orang yang lagi nipu. Saudara, ada yang lagi menipu bisnis saudara. Dengar baik. Tuhan akan mengubahkan hatimu. Tapi engkau harus terbuka dulu hatimu dengan Tuhan. Minta pengampunan, ampuni, minta Tuhan. Karena sudah sembrono mempercayakan kehidupan dengan orang lain. Minta ampun saudara. Minta ampun. Setelah itu lepaskan pengampunan untuk orang yang sudah menipu saudara. Horalarabaya shikalawalawa. Oh ya lawalawalarabaya shakalaраbalарaba. Tuhan Yesus. Ayo saudara yang ditipu sama teman. Ayo angkat tanganmu. Horalarabaya shalawalawala. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan ini. Yang lagi ditipu sama temannya ya Tuhan. Ditipu saudaranya ya Tuhan. Ditipu, bahkan ada yang ditipu dengan saudara kandungnya. Oh Tuhan, biarlah memiliki hati yang baru. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, supaya kami bisa buang sampah ya Tuhan. Aku bisa buang sampah, aku bisa membuang setiap luka yang ada ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Aku mau berdamai. Tuhan, aku mau hidup tenang. Aku mau hidup kudus ya Tuhan, ampuni saudara. Oralarabaya shikalawalawalawalaraba. Dengar baik saudara. Engkau yang sedang ditipu oleh saudara kandungmu. Dengar baik. Minta sama Tuhan kelembutan hati di dalam hatimu. Supaya Tuhan memulihkan engkau. Jangan biarkan ada sakit penyakit menguasaimu. Dengar baik. Sekalipun engkau ditipu oleh saudara kandungmu, Tuhan bisa memulihkan engkau. Bahkan apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Ayo lepaskan berkat. Damai sejahtera Tuhan mengalir atasmu. Goralarabaya shikalawala. Oh lawalawalawalawalawala shikalawala. Oh ya lawalawalawalawala raba. Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan doa anakmu Tuhan Yesus. Biarlah hati yang diubahkan Tuhan terjadi atas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Goralarabaya shikalawalawalawala. Oh yes Lord, saudara. Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, berkati. Jangan mengutuk. Siapapun Anda yang pernah mengutuk, baik itu pasangan maupun orang tua, maupun ibu mertua, atau siapa saja Anda pernah mengutuk, perkataan-perkataan mengutuk. Ayo, minta ampun sama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku membatalkan setiap kata-kata kutuk itu. Ayo saudara, tarik kembali karena itu dari iblis. Jangan sampai iblis menguasai hidupmu. Goralarabaya shikalawalawala. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anakmu yang pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Terutama kepada pasangannya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Roh Kudus, ampuni. Agar supaya terjadi pembebasan pagi hari ini ya Tuhan. Terjadi kelepasan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Horalarabaya shikalawalawalawala. Saudara, saya melihat ada wanita yang lagi memuntahkan rasa pahitnya. It's okay, gak apa-apa, Anda sedang manifest. It's okay, biarkan Roh Kudus yang kerja. Goralarabaya shikalawalawalawala. Tuhan Yesus, lihatlah anakmu ini ya Tuhan. Lagi melepaskan rasa pahitnya ya Tuhan. Terjadi pembebasan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oralarabaya shikalarabalaraba.
Biarlah pagi hari ini terjadi kelepasan ya Tuhan. Orang-orang yang hatinya terluka, orang-orang yang hatinya pahit ya Tuhan, terjadi kelepasan pagi hari ini oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang hatimu pahit, oh terlepas pagi hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Andai kalau mau terlepas, sebutin namanya, lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mencabut nama demi nama itu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Oh yes Lord, yes Tuhan, yes Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Oh ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Syalawalawalawalawalawala. Oh ya wala. Terjadi kelepasan pagi hari ini ya Tuhan. Terjadi pembebasan ya Tuhan atas setiap sampah-sampah kehidupan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pembebasan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Oh ralarabaya syalawalawalawalawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami memakai mulut kami untuk memuji Tuhan. Kami memakai mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mencabut setiap perkataan-perkataan kutuk, setiap perkataan-perkataan penuh dengan amarah. Kami cabut semuanya itu ya Tuhan. Kami buang semuanya itu. Yang kami pernah, saudara, ada yang pernah selalu mengatakan kata-kata sial. Hariku sial, hidupku sial, dengar baik. Cabut kembali itu perkataan. Itu perkataan dari iblis. Tidak ada sial di dalam Tuhan. Selalu ada keberuntungan di dalam Tuhan. Engkau yang suka ngomong sial. Di live ini ada yang suka ngomong sial. Ayo cabut perkataan itu. Ganti kata-kata berkat. Tuhan memberkati. Tuhan menguasai. Tuhan berkuasa. Ayo lepaskan saudara. Lepaskan saudara. Koralarabaya shikalaraba. Oralarabaya shakaralawalawalawalaraba. Oh ya wala syakaralaraba. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus. Oralarabaya shikaralaraba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus berkuasa atas setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Biarlah segala perkataan kami adalah kata-kata berkat, adalah kata-kata penuh kuasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kuasai setiap perkataan kami. Kuasai kami ya Roh Kudus, kuasai kami ya Tuhan. Koralarabaya syakalarabala. Oh ya wala. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. Koralarabaya syakalaraba. Saya mau berdoa bagi Anda yang dikuasai oleh okultisme. Ya. Anda yang dikuasai oleh okultisme. Mungkin toko Anda atau rumah Anda. Sekarang saudara, saya akan berdoa untuk toko Anda yang mengalami serangan okultisme termasuk rumah. Sekarang angkat tanganmu saudara. Koralarabaya syakalawala. Oh ya wala rabaya syalawala. Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan yang diserang dengan okultisme. Mungkin orang tua kami, saudara kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap serangan-serangan okultisme dalam bentuk apapun yang diserang oleh iblis ya Tuhan. Kami mengatakan bahwa serangan itu mandul. Kuasa daripada iblis itu mandul dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi apapun ya Tuhan. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Kuasa darah Yesus berkuasa atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah atas rumah kami ya Tuhan. Berkuasalah atas keluarga kami. Dan semua yang bertalian darah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar engkau iblis. Engkau tidak bisa mengambil nyawa dari keluarga kami. Engkau tidak berhak mengambil nyawa dari apapun yang ada di dalam keluarga kami. Bahkan Engkau tidak berhak mengambil apapun yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala spirit okultisme, aku perintahkan Engkau keluar atas kehidupan keluarga. Keluar atas setiap rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pertokoan demi pertokoan. Oh, dilepaskan dari okultisme. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Koralarabaya shikalaraba. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara, yang ikut live ini pernah pergi ke dukun. Ayo, minta ampun sama Tuhan. Anda harus mengalami pelepasan pagi hari ini. Anda yang ikut live ini ada yang pergi ke dukun. Minta ampun sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Tuhan ampuni saya.
yang sudah pernah pergi ke dukun, Anda pasang susuk, Anda pasang apa saja buat toko laris, buat penglaris, buat apa saja, Anda minta ampun sama Tuhan. Oh ralarabaya shikala wala 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 raba. Oh ya wala 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 raba ya shala wala wala raba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada tangan yang terangkat karena pasang susuk, karena pasang penglaris dalam kehidupan keluarga mereka. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka ya Roh Kudus. Oh ralarabaya shala wala. Mereka sedang minta ampun di hadapan-Mu. Ayo saudara, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Oh ralarabaya shikala raba raba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Lepaskan ya Tuhan setiap ikatan-ikatan iblis yang mengikat keluarga anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Setiap mereka yang pasang susuk, mereka yang pernah pergi ke dukun ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Terjadi kelepasan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang dipasang di dalam tubuh, mandul sempurna, tidak akan pernah terjadi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis mandul dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengingatkan saudara ya, Anda yang pernah pergi ke dukun, Anda yang pernah pasang susuk, atau penglaris, atau apa saja, pergi ke Gunung Kawi, atau apa saja yang mengambil dari roh jahat, pergi ke Bali untuk mengambil semuanya itu, Anda harus bertobat. Anda harus melakukan pelepasan. Karena spirit itu akan dilepaskan iblis untuk mengikat keluarga kita. Anda harus melakukan itu. Cari gereja setempat yang bisa melakukan pelayanan pelepasan, saudara ya. Anda harus dilepaskan itu. Karena itu iblis berkuasa atas hidup kita. Kita harus bertobat ya. Anda harus mengalami kelepasan itu. Goralarabaya shalawalawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berjanji ya Tuhan, mulai pagi hari ini dan seterusnya. Kami akan belajar berkata-kata dengan benar. Kami akan belajar untuk memberkati. Kami akan belajar senantiasa mulut kami hanya penuh dengan pujian penyembahan. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Urapan Tuhan yang double portion turun atas setiap kami. Memenuhi segala kehidupan kami ya Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami, hati kami hanya tentang berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam kuasa tangan Engkau ya Tuhan. Pimpin setiap kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami percaya atas kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami percaya toko kami diberkati Tuhan. Jualan kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami punya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memenuhi kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sampai ketemu besok di saat teduh pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati.